Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suhu Cuping. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal TPS untuk kuantitatif yang berbahasa Inggris. Oke, ada soal-soal sebelumnya mungkin agak kurang bagus karena soundnya kurang bagus. Oke, jadi kali ini kita akan lanjutkan lagi di soal yang berikutnya. Oke, kita lihat soal yang pertama. Nah, jika G lebih besar 0 dan H lebih kecil 0, manakah dari yang pilihannya ini selalu positif? Jadi untuk G lebih besar 0 dan H lebih kecil 0, dari 5 pilihan ini yang mana hasilnya selalu positif, always positif. Oke. Nah, berarti kita lihat dulu yang ini, G kali H. Oke, di sini kan kita cari saja di sini mana yang salah. G kan kalau positif berarti bisa G saya ambil 1, H saya ambil min 1. Nah, ini kan kalau G dengan H 1 kali min 1 itu negatif 1, berarti ini salah karena 1 negatif 1 negatif. Oke, kemudian G tambah H ini kalau saya ambil misal G nya 1 hanya misal min 2. Oke, kalau tambah min 2 kan min 1, berarti ini juga salah karena dia negatif. Nah, saya coba lagi yang D, mutlak H kurang mutlak G. Oke, berarti kalau hanya misal saya ambil min 1, berarti min 1 nilai mutlak min 1 kurang saya ambil G nya misal karena dia positif saya ambil 3, berarti nilai mutlak 1 itu 1 kurang 3, hasilnya negatif 2, negatif berarti salah juga. Nah, H pangkat G kalau saya ambil misal hanya min 1, G nya 3, min 1 pangkat 3 kan hasilnya negatif 1 juga, berarti ini juga negatif. Nah, yang betul berarti C. Nah, ini kan bisa kelihatan G kurang H, kan G positif berarti G kurang, karena hanya negatif berarti nanti di sini nanti min lagi, nanti ini kan jadi tambah, berarti nanti hasilnya akan selalu positif. Oke, berarti jawabannya benar adalah C. Oke, kita lihat lagi di soal yang berikutnya. Nah, di sini fungsi M pagar N itu sama dengan, jadi M pagar N itu sama dengan M kuadrat kurang N. Nah, ini biasa soal di UTBK pakai nilai di sini. Nah, di sini saya misalkan soal yang tidak pakai nilai. Nah, ditanyakan mana yang sama dengan M pagar N pagar M. Oke, berarti kan yang kita kerja pertama itu yang dalam kurung N dipagar dengan M. Nah, berarti yang ini yang awalnya kan kuadrat kurang yang kedua, berarti ini jadinya N kuadrat kurang M, karena N dulu kuadrat, ini kan M kuadrat kurang N, berarti karena di sini depannya N jadinya N kuadrat kurang belakangnya sini M, N kuadrat kurang M. Nah, lanjutannya berarti M pagar ini lagi hasilnya kan ini N kuadrat kurang M. Nah, berarti depannya M saya masukkan ke sini lagi, berarti jadinya M kuadrat kurang ini belakangnya lagi, berarti kurang N kuadrat kurang M. Nah, M sesuai ini M kuadrat kurang ini N, berarti di sini kurang ini N kuadrat kurang M. Nah, berarti M kuadrat kurang N kuadrat ini min dengan min M jadi tambah M. Oke, kita lihat pilihannya. Nah, yang sesuai itu ini plus M nya dipindahkan jadinya M kuadrat tambah M kurang N kuadrat, posisi M nya saja yang dipindahkan ke depan, berarti jawabannya C. Nah, lanjut soal nomor berikutnya. Nah, di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran kecil di sini sudah ada 5 meter. Nah, kemudian di sini yang besar yang hitam. Nah, di soal diketahui. Nah, di sini radius dari yang luar, lingkaran luar 1,2 times, ini 1,2 kali lebih besar dari radius yang ini, yang kecil. Nah, berarti untuk anggap yang 5 ini R kecilnya, berarti R kecilnya kan 5. Nah, berarti R yang besar itu dari lingkaran ke keseluruhan sini. Nah, itu dia berarti 1,2 kali yang kecil, 1,2 kali 5. Nah, ini kan 5 meter. Berarti 1,2 kali 5, 12 kali 5 kan 60. Nah, karena satu angka di belakang koma berarti hanya 6 meter berarti. Nah, berarti luas yang diarsir itu sama dengan V
Nah, kalau dia kayak begini berarti R kuadrat kurang R kecil kuadrat. Nah, jadi V dikali lingkaran yang jari-jari lingkaran besar kuadrat dikurang jari-jari lingkaran kecil kuadrat. Nah, berarti V kali R besarnya kan 6 pangkat 2 berarti 36 kurang R kecilnya 5 kali 5 25. Nah, berarti 36 kurang 25 kan 11, berarti hasilnya adalah 11 V meter pangkat 2. Berarti jawabannya B. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, di soal berikutnya ini dikatakan volume sebuah gelas yang berisi air. Ini jadi volume gelas yang berisi air, ada airnya, diletakkan di menguap setelah kena matahari. Nah, jadi volume gelas yang berisi air menguap setelah kena sinar matahari. Nah, ini di gratis ini menguap 20%. Nah, jika 240 liter volume air sekarang, jadi yang sekarang itu volumenya ini. Jadi sekarang setelah dia menguap 20%, sekarang volumenya adalah 240. Nah, ditanyakan berapa volume original, volume awalnya atau volume pada saat penuh itu gelas. Oke, jadi ceritanya ini ada gelas. Nah, terkena sinar matahari di sini, berarti kan dia menguap. Nah, dia menguap hilang 20%-nya. Nah, berarti kan tersisa di sini sisa karena 20% menguap berarti sisa 80%. Nah, 80% itu 240 katanya volumenya. Berarti 80% dari volume keseluruhannya atau volume awalnya itu 240. Berarti volume awalnya itu 240 dibagi dengan 80%. Berarti 240 karena bagi berarti dijadi kali, tapi 80% nya dibalik jadi 100 per 80. 80% itu kan 80 per 100. Oke, karena bagi berarti kita ganti jadi kali, tapi pembaginya dibalik jadi 100 per 80. Nolnya dulu saya coret 1. 240 bagi 8 kan 30. Ini sisa 30. Berarti 30 dikali dengan 10. Jawabannya berarti 300. Nah, itu volume awalnya 300. Nah, jadi yang 300 ini kalau kita ikuti ceritanya menguap 20%. 20% dari 300 kan 60. Nah, berarti sisa 240 nih. Nah, jadi caranya tadi sisanya 80% dari volume awalnya, volume keseluruhannya itu 240. Nah, volumenya tadi berarti tinggal dibagi. Nah, kita lanjut lagi di soal yang berikutnya. Oke, jadi di sini ada diagram atau ada diagram dari ini rental video, rental kaset kayaknya begini. Nah, jadi di sini dikatakan jika 250 video dirental pada malam itu, jadi ada 250. Jadi dari keseluruhan ini totalnya 250. Jadi semuanya ini totalnya 250. Ditanyakan berapa action movie. Jadi yang action ini, film action, berapa lebih banyak film action dibanding daripada horor. Nah, berarti maksudnya berapa lebih banyak yang disewa itu film action dibanding film horor. Berarti kan saya tinggal lihat di sini, karena yang action itu 22%, yang horor itu 12%, berarti ditanyakan berapa selisihnya.
Jadi kan ini horror dengan action lebih banyak 10%, ini 12%, ini 22%, berarti lebih banyak 10%. Nah, 10% itu berapa dari 250? Berarti nanti hasilnya 10 per 100 dikali dengan 250. Saya coret nolnya 2, nolnya juga 2. Berarti sisa 25. Oke, berarti jawabannya D. Nah, jadi tadi 250 untuk keseluruhan, ditanyakan ini. Nah, ini jangan sampai salah. Berapa lebih banyak di rental film film action daripada film horror? Oke, ini kan berarti ditanyakan itu selisihnya. Selisihnya kan sini 22 dengan 12 itu 10%. Nah, tinggal dihitung 10% dari 250 ini, jawabannya 25. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya lagi. Nah, di sini ada lingkaran, kemudian di sini ada segitiga. Nah, ditanyakan sini jika nah ini keliling dari lingkaran. Jika keliling lingkaran ini adalah 20 V, 20 V unit, 20 V satuan. Berapa luas segitiga ABC? Nah, berarti kan di sini kita butuh ini diameternya. Diameternya di lingkaran itu kan sama saja dengan diameter lingkaran ini sama dengan alasnya ini segitiga. Diameter sama dengan alasnya segitiga. Nah, keliling lingkaran kan sama dengan V kali diameter. Nah, karena di sini kelilingnya itu 20 V kali VD, berarti otomatis D-nya itu pasti 20. Karena 20 V sama dengan V kali D, berarti D-nya ini harus 20. Nah, diameter itu sama dengan alasnya ini segitiga. Nah, berarti saya tinggal cari nih, luas segitiga itu kan alasnya sama diameter, berarti 20 kali tingginya 8 dibagi dengan 2. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti ini kan 20 bagi 2 sisa 10. 10 kali 8 berarti 80 satuan luas. Nih, square units. Jadi jawabannya 80 satuan luas. Oke, kita lanjut lagi di pembahasan yang di soal yang berikutnya. Nah, ini dormitory asrama. Oke, jadi ini asrama mahasiswa 30 orang. Itu dapat memuat 42 square feet of space for men. Oke, berarti maksudnya begini. 30 orang ini kalau untuk satu ruangan itu bisa 42 kaki per orang. Jadi dari 30 orang ini 42 per orang. Berarti kan luas keseluruhannya itu 30 kali 42. Ini kan per orang. Karena 30 orang berarti 30 kali 42. Nah, sekarang di soal lagi, jika 5 orang dimasukkan ke dalam, jadi maksudnya dari 30 ini ditambah lagi 5 orang, 5 more. Oke, 5 more ini berarti ditambahkan 5 orang. Berapa less? Nah, berarti ditanyakan berapa pengurangan ukuran per orangnya. Nah, maksudnya kalau 30 orang tadi kan 42 square per kaki atau 42, jadi satuan luas ini square feet itu maksudnya satuan luas. Jadi dihitung biasakan nanti misal square meter. Kalau meter apa sih square meter tuh? Nah, jadi dia ini kaki, jadi ukuran panjangnya ini dia adalah hitung kaki. Nah, jadi 30 orang ini 42 kaki per orangnya. Nah, kemudian kalau dimasukkan lagi 5 orang, ditanyakan berapa berkurangnya ini 42. Berarti kan ini kalau saya hitung per orangnya yang sekarang, per orangnya yang baru, itu kan berarti hasilnya ini 30 kali 40 saya bagi dengan 35 karena dia bertambah 5 orang. Ini saya bagi 5 sisa 6, saya bagi 5 sisa 7. Berarti 6 kali 42 bagi 7 itu hasilnya 6. Berarti 6 kali 6 36. Nah, berarti sekarang per orangnya itu 36 square feet.
Nah, pertanyaannya di soal ini yang ini, berapa pengurangannya atau berapa mengecilnya? Awalnya kan 42, sekarang sisa 36. Berarti dia berkurang atau dia mengecil 6. Dari 42 kurang 36. Nah, jadi itu tadi. Jadi ini 30 orang, masing-masing orang itu 42 square feet. Nah, kalau dimasukkan lagi 5 orang, berapa berkurangnya? Nah, di sini cara hitungnya. Oke, jadi itu sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disebarkan sama teman-temannya. Jangan lupa juga ditekan tombol subscribe di bawah untuk kemajuan channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.